Nah, keyakinan kita harus dibarengi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Siap. Bupati-bupati pun Pak Rahmat nitip. Tadi kan kita bicara koordinasi. Iya, koordinasi. Kalau itu Nasdem yang terpilih kan akan lebih cepat. Iya. Ya kan? Nah, tadi saya bilang kalau dia berkoordinasi 2 tahun. 2 tahun bisa berubah. diatasi, Ya. Nah, kalau mau 1 tahun, mau kasih lihat itu kemiskinan turun, ya kasih semua gubernur sama wali kota bupati kasih Nasdem. Kasih Nasdem, 1 ya. tahun kita kasih waktu. Luar Kasih biasa. waktu. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Kali ini bro, edisi Sabtu 31 Juli 2021. Bang Jago lagi di samping ya Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo yang baru saja dilantik. Jadi Kakak Ridwan Monoarfa ya. Bang Jago pengen diskusi santai terkait ya bincang santai bersama Kakak Ridwan dan juga merupakan ya bosnya Bang Jago juga ya yang ada power di pusat dan juga daerah. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Kakak Ridwan. Waalaikumsalam Bang Jago. Sehat-sehat. Salam sehat. Alhamdulillah. Jadi Kakak Ridwan bisa dibuka maskernya Kakak Ridwan? Terima kasih. Ini Jadi, COVID lagi naik-naiknya Gorontalo. Siap. Ini sudah level 4 ini Kakak Ridwan? Iya, kita harus ikut bantu pemerintah lah. Ya siap. Jadi gini Kakak Ridwan. Semua kita bisa keluar dari keadaan yang sulit. Terpuruk ya. Yang saat ini nggak ada pilihan. COVID itu hanya bisa diturunkan kalau pemerintah dan warganya bekerja sama lah. Iya, siap. Nggak usah salah-salahin, nggak usah cari-cari apa. Jangan cari-cari kesalahan. Nggak ada gunanya. Saya sudah lihat langsung lapangan, seperti apa pemerintah punya kerja keras, bagaimana rakyat terkapar, dua-dua dalam kesulitan. Betul. Dua kesulitan antara warga dan pemerintah hanya bisa diselesaikan dengan kerjasama. Ya. Nggak ada lagi pilihan lain. Betul. Hari ini udahlah itu memanfaatkan suasana politik sangat tidak beradab kita. Apalagi di suasana pandemi ya. Suasana pandemi tidak tepat. Apalagi sudah level 4 lagi. Level 4. Tapi sama-sama lah kita bantu gubernur, wali kota, bupati. Clear ya. Kita saling bantu ya sebagai warga. Ini juga bro. Ini Kakak Ridwan ini orangnya juga memang sedikit ya frontal juga ya dalam bukan mengkritik pemerintah, tapi beliau juga ya Kakak Ridwan juga ini orang yang selalu pemerhati kepada masyarakat Gorontalo khususnya. Jadi Kakak Ridwan gini Kakak Ridwan. Ini Bang Jago juga sempat memantau ya pelaksanaan pelantikan pengurus DPW Nasdem yang berlangsung di Grand Place gedung. Ya, Grand Place. Jadi dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR RI Kakak Rahmat Gobel yang juga teritorial ya. Pemenangan pemilu untuk teritorial Sulawesi. Teritorial Sulawesi ya. Jadi bro. Jadi tanggung jawab Kakak Rahmat Gobel itu tidak hanya Gorontalo, tapi seluruh Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Manado, Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, semua siap. Tapi ini Kakak Ridwan, ini kan sudah dilantik sebagai sekretaris sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo, mendampingi Kakak Hamim sebagai ketua. Jadi untuk langkah ke depan Kakak Ridwan ini ke depan apa yang akan dilakukan? Terobosan apa memang ada nggak program yang akan dilaksanakan? Ada hal ya. Saya yang dipilih, diberi amanat, diberi mandat oleh Partai Nasdem sebagai sekretariat DPW. Siap. Itu tentu ada hal-hal yang ingin dicapai ya. Siap. Ada harapan dari Kakak Rahmat Gobel, dari Hamim POU, dan dari seluruh stakeholder, seluruh kader Nasdem. Kader Nasdem ya. Nah, terus terang saja kepengurusan kali ini ada intervensi KKRG. Ada intervensi. Nah, dia ingin terus terang saja Partai Nasdem itu mengorientasikan diri pada politik pembangunan.
yang selalu dia ulang-ulang. Bagi KKRG, politik praktis atau merebut kursi, menurut jabatan, pilkada, ada waktunya lah. Kita harus tahu momen lah itu. Sekarang orientasi kita adalah menyiapkan partai. Ya, ini kalau ditanya, saya harus menyiapkan partai kalau masyarakat mempercayakan kepada Nasdem untuk berkuasa di Gorontalo tahun 2024. Iya. Kan partai harus siap dong. Nah, kita harus akui lah, ada partai-partai yang banyak yang berpengalaman yang lah, sudah senior ya. Senior, mereka siap dalam situasi. Tapi kali ini Nasdem mempersiapkan betul. Ya. Jadi untuk pelaksanaan Pileg 2024 juga Pileg ya. 2024. Jadi Pilgub juga seperti itu. Tapi problem tadi soal pertanyaan apa yang jelas. Doktrin Partai Nasdem itu, kalau kita mau berpolitik, ya, kalau kita ingin hadir, kita harus tampil dulu dengan gagasan. Iya. Gagasan politik pembangunan. Betul. Nah, bagi KKRG, struktur partai harus mampu menyerap ide ini dan sekaligus mengontrol di tingkat lapangan. Gitu loh. Siap. Bagaimana gagasan-gagasan politik dari Partai Nasdem membangun Gorontalo, ini betul-betul terimplementasi. Kita kan ini tidak ada niat mau salah-mesalahkan ya, tapi ini soal data lah, soal angka kemiskinan semua orang tahu. Kita miskin ya. Ya kan? Dan memang keadaan-keadaan seperti itu bukan persoalan mudah dan sulit. Tapi ini soal kesiapan kita. Dan juga persoalan punya gagasan politik nggak menyelesaikan situasi ini. Sekali lagi, apa itu gagasan politik? Ya tentu terkait dengan program kerja. Kalau Nasdem berkuasa, apa saja yang dilakukan. Kalau tidak berkuasa, kita juga ada strateginya. Luar biasa, bro. Nah, dari situasi ini sebenarnya, KKRG ikut intervensi, mengatur siapa-siapa yang duduk, apa semua. Poinnya itu jelas, KKRG selalu diingatkan, pemilu merebut kekuasaan ada waktunya. Di tengah antar pemilu kita mempersiapkan keadaan baik partai, personil pengurus partai. Betul. Kalau duduk di DPR bagaimana, kalau duduk sebagai kepala daerah bagaimana, semua itu disiapkan. Partai harus menyiapkan diri, kader-kadernya. Jadi tantangan pertama, saya harus menyiapkan kader ya. Partai Nasdem. Jadi langkah ke depan untuk Kakak Ridwan juga sebagai sekretaris menyiapkan kader ya. Itu. Jadi gini, Kakak Ridwan, ini kan sudah dipercayakan juga ya. Seluruh kader. Jadi untuk setelah dilantik, ini terobosan juga kan para ketua yang ada di masing-masing kabupaten kota. Itu gimana? Ini kan katanya SK belum ditandatangani oleh ketum. Apa sekarang sudah ditandatangani dan kesiapan Kakak Sek juga ini, Kakak Ridwan, untuk pelaksanaannya kapan sih? Gitu. Di masa pandemi. SK ini betul-betul ditungguin para Fatgobel. Bahkan ya, kalau SK belum datang, dia perpanjang untuk tetap berada di Gorontalo. Gorontalo ya. Sebab bagi dia, kita jangan nunggu-nunggu lah soal SK apa, jangan jadi penghambat lah itu SK. Nah, sehingga dengan sudah jelas siapa ketua DPW dengan jajarannya, siapa ketua-ketua DPD dengan jajarannya. Betul. Nah, sungguh pilihan-pilihan ketua-ketua DPD seperti Pak Rumpagau, semua orang udah kenal. Itu leadershipnya kuat. Mantan Bupati juga ya. Ada Pak Iwan Adam yang juga dikenal sangat kuat, yang punya pikiran yang luar biasa tentang partai tentang pembangunan Pohuwato. Nah, kemarin itu kalau ada panjang sedikit itu kampanye, Iwan mungkin sudah bupati. Tapi oke, itu soal ini sudah lewat kan. Kita punya Kakak Roni, kita punya Kakak Ayub, kita punya Lola sebagai perempuan. Nah, mereka ini sebagai elit sudah teruji semua. Sudah teruji semua dengan pengalaman hidupnya, pengetahuannya, interaksi mereka sebagai elit di Gorontalo, sudah sangat siap. Nah, ini pilihan KKRG
tidak sekedar melihat kekuatan elitnya, Betul. tapi bagaimana elit ini bisa saling berkoordinasi. Ini yang paling penting. Betul. Sekarang ini ya, sekali lagi, persoalan Gorontalo itu bagaimana membangun koordinasi elit-elit politik. Dan itu harus... Tapi untuk Nasdem sendiri kita sudah siap. Bang, sudah siap ya? Sudah siap. Kalau istilah Nasdem, kohesivitas. Itu ada istilah juga. Jadi kita ini menaruh orang, Pak Rahmat memilih orang. Pak Hamim mengusulkan siapa-siapa yang duduk. Itu karena tidak hanya melihat figur-figur kuat. Iya. Tapi bisa membangun kohesivitas, membangun kebersamaan, membangun persatuan, membangun koordinasi. Ini yang disiapkan. Ya. Luar biasa, jadi bro. sekali lagi ya, pilihan itu sekali lagi, mereka itu lulus coba lihat, mereka itu punya karakter kuat masing-masing. Siap. Nah, Pak Erga melihat mereka-mereka ini dengan kekuatannya justru bisa berkoordinasi. Kalau bisa berkoordinasi itu kepala-kepala daerah, Iya. bos, angka kemiskinan itu kasih waktu aja 2 tahun saya bilang. 2 Bisa, tahun. ya. 2 tahun. Jadi bro, ini bro, karena ada gesekan sedikit, tapi ya tetap ya, Ya. semangat. Oh ya, semangat kita. 2 tahun dikasih ini, kalau memang ada saling koordinasi semua pimpinan daerah, Ya. maka 2 tahun bisa selesai. ya, bukan termiskin lagi ya. Bukan termiskin. Bukan 5 termiskin. Minimal kita sudah tidak masuk 5 besar lah. Sudah urutan ke-20 lah itu. Iya. Luar biasa ini Pak Sek juga ya. Kakak Sek yang baru saja dilantik. Jadi Kakak Sek gini, ini Bang Jago juga. Silakan Bang mau Jago. tanyakan, ini kan wacana ya. Ya. Yang berkembang. Ya. Sudah berada di medsos juga. Oh, WhatsApp semua. Apa itu? Ini terkait untuk pertarungan Pilgub katanya ya. Sudah ada genderang kan. Perang apa semua. Perang untuk Pilgub. KKRG siap maju di Pilgub. Itu tapi komentarnya bukan KKRG. Itu merupakan salah satu tim ya. Itu Kakak Mixon. Ya. Jadi kalau dari Kakak Sek sendiri kan ini kan selaku DPW ya. Nah, kalau bicara internal Nasdem sebenarnya Siap. memang macam-macam pilihan. Ada yang setuju KKRG jadi gubernur, ada juga yang tidak setuju. Kita ngopi dulu lah. Ngopi, iya. Kalau ngopi itu ngobrol pikiran namanya. Oh, iya. Jadi Bang Jago kalau kita ngopi hari ini, berarti kita sedang ngobrol pikiran. Siap. Kalau Bang Jago mau minum alpukat. Nah, itu tanda sehat. Mengusir imun ini. Ini kan imun juga. Tapi yang kemarin kan perayaan Lebaran Idul Adha kan makan daging. Jadi harus diimbangi dengan ini. Baru saya ngerti. Oh, ini dia. Ya. Saya kira kita perlu jaga kesehatan. Itulah. Menjaga imun. Nah, saya kembali lagi ya. Iya, lanjut. Kepada persoalan Pilgub Rahmat Gobel. Dan memang aspirasi Rahmat Gobel di masyarakat sangat kuat. Saya kasih tahu, sangat kuat. Saya hanya memohon sama masyarakat, doanya sajalah. Gitu. Sebab begini, Pak Rahmat sebagai figur, saya harus katakan, itu dibutuhkan semua pihak. Tidak hanya daerah perlu dia. Pusat pun perlu dia. DPP saja perlu dia. Ini Rahmat Gobel ini kita bersyukurlah. Ini kan 2 pilihan, cawapres apa memang Pilgub. Bahkan ada 4 opsi Rahmat Gobel itu. Saya kasih bocor hanya khusus Bang Jago. Bang Jago. Siap. 4 opsi Rahmat Gobel itu. Coba sebenarnya dijelaskan 4 opsinya. Sebelum 4 ini, saya kira harapan masyarakat terhadap Rahmat Gobel gubernur saya sudah rasakan sangat kuat. Saya hanya bilang nggak ada pilihan, kita minta doa sama Tuhan lah. Kan Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa. Rakyat itu sangat berharap sama Rahmat Gobel. Cuman problem Rahmat Gobel tadi saya sudah sebut sangat dibutuhkan oleh DPP. Karena itu nimbang para nimbang ketika kita melihat perdebatan di internal Partai Nasdem, baik yang ada di lokal pun dari nasional, saya mencatat Pak Rahmat itu ada 4 porsi, 4 ide, porsi, opsi ya, bukan porsi, opsi. Posisi beliau. Pertama, saya harus kasih tahu, Pak Rahmat salah satu kandidat sukses di Surya Paloh. Wow. Calon ketua umum DPP Partai Nasdem. Itu satu opsi. Anda lihat itu Pak Rahmat, Masya Allah. Dipercayakan oleh banyak pihak. Jadi putra Gorontalo tapi berpengaruh di pusat ya. Kalau dia sangat dipercaya. Itu satu opsi. Opsi kedua,
Pak Rahmat tetap dalam posisi sebagai wakil ketua DPR RI. Tidak dirubah-rubah. Artinya dia bisa dapat 2 periode itu. Untuk DPR RI. DPR RI. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, ada usulan ya Wapres. Kenapa Nasdem? Kan Nasdem tidak punya figur presiden. Tapi Wapres punya. Pak Rahmat termasuk perwakilan Sulawesi. Ya kan? Cahaya Timur ya? Ya, bahkan Ibu Puan yang begitu bersahabat betul dengan Pak Rahmat. Dan Ibu Puan itu bersahabat dengan Pak Rahmat bukan ketika Pak Rahmat jadi politisi. Sebelum jadi politisi, sudah bersahabat. Karena dan sangat ini juga akrab. Saya harus kasih tahu, Pak Rahmat sangat akrab dengan suaminya Mbak Puan. Sangat akrab. Dan itu tidak ada yang tahu. Nah, saya bocorkan sama Bang Jago. Oke, bro. Jadi Pak Rahmat ini betul-betul figur yang kita patut bersyukur lah ya. Ada putra Gorontalo yang begitu dipercaya oleh pusat. Tapi dia sangat menyintai Gorontalo. Nah, jadi sudah 3 tadi Bang Jago ya. 1, 4. 1 ya tadi kandidat ketua umum sukses ini. Kedua tetap DPR. Nah, yang ketiga yaitu Wapres itu. Nah, yang keempat baru Gubernur Gorontalo. Jadi 4 opsi posisi para. Dan saya harus tempatkan. Ini lagi-lagi hanya Bang Jago saya kasih keluar bocorannya. Jadi gini. Kalau mau baca 4 opsi itu, lihat Pak Surya Paloh ngomong apa soal Rahmat Gobel. Begitu dia bilang, Pak Rahmat Gobel, saya masih perlu di pusat. Itu sudah signal ya. Jadi untuk pilgub tapi kalau di pusat itu semua bisa diatur. Gorontalo bisa. Tapi kalau tidak ada signal dari Pak Surya Paloh, kan gampang sekali baca Pak Rahmat. Itu gubernur sudah tidak bisa ditawar-tawar. Nah, saya harus sampaikan ya, pilihan Pak Rahmat gubernur itu bukan soal jabatan. Saya agak senyum-senyum aja. Betul. Jadi gini Bang Jago, saya jelaskan nih Bang Jago. Ini Bang Jago punya podcast ini penting karena dinonton banyak orang. Saya juga termasuk penggemar loh ini. Iya. Bang Jago begini. Pak Rahmat itu bukan soal posisi, ulang-ulang. Dia selalu nggak ada mengabdi untuk tanah leluhur. Polemik itu refleksi dari betapa KKRG itu, Kakak Rahmat Gobel itu dibutuhkan di lokal Gorontalo dan juga dibutuhkan di pusat. Itu artinya kemudian itu menjadi sebuah diskusi yang tajam, pertimbangan sini, pertimbangan sana. Nah, kenapa menjadi begitu? Akhirnya kelihatan dilema, sebenarnya dilema. Karena orang ya kan? Di sanalah. Kenapa menjadi dilema ya? Satu, itu tadi Bang Jago sudah singgung. Dia kalau di pusat lebih strategis. Betul. Karena tapi jaringan semua ya. Kecintaan dia terhadap Gorontalo, tanah leluhur. Masya Allah. Bangun tanah leluhur. Sampai itu kan Pak Rahmat sudah minta ulang-ulang. Cobalah atasilah ini keadaan Gorontalo. Soal kemiskinannya, soal stunting, soal rakyat. Betul. Masa kita tidak bisa urus hanya 1,2 juta? Isu tentang stunting masih tinggi di Gorontalo. Betul. IPM kita sangat rendah, di bawah rata-rata nasional. Ya, nah cobalah, ada nggak putra-putra daerah? Sampai itu saya selalu meminta, bahkan saya, bukan ini arahan Pak Rahmat Gobel. Ridwan tolong awasin lah itu seluruh calon-calon yang mantan bupati, yang sudah jadi bupati, yang gubernur, calon gubernur, tolong bikin track record. Siapa yang betul-betul memiliki gagasan-gagasan politik, figur-figur yang memang pas mengatasi kemiskinan, dan itu kemudian mereka debatkan di publik. Kalau saya bupati, kalau saya gubernur, ini strategi saya untuk mengatasi kemiskinan. Itu yang ditunggu Pak Rahmat Gobel. Tapi sampai sekarang itu Pak Rahmat nggak dengar itu. Nah, ini yang kemudian selalu Pak Rahmat kemudian merespon. Ya kalau kemiskinan tidak diatasi, saya ambil tanggung jawab. Jadi soal tanggung jawab. Jadi bukan soal jabatan, tanggung jawab.
Tapi kalau ada calon-calon gubernur, bupati yang datang ke Pak Rahmat atau dia diskusi publik, dia bicara di mana-mana, apa strategi dia di dalam kalau dia jadi gubernur atau jadi wali kota dalam itu dahsyat itu. Rupanya kita terlalu serius. Ngopi dulu boleh? Ya, bisa. Nah, ngopi dulu. Ngopi. Right. Dan ngopi itu apa namanya? Ngobrol pikiran. Ngobrol pikiran. Nah, ngopi dulu boleh? Nah, karena ini ngobrol pikiran. Ini kan Bang Jago lagi diskusi santai, bro. Nah, jadi gimana bro, Bang Jago? Lanjut. Ya? Ini kopi pahit, enak sekali. Iya. Nah, gimana? Lanjut. Nah, jadi gini. Ini kan bukan hanya Kakak Rahmat Gobel juga yang sebagai anggota DPR ya. Saya seru. Jadi jabatan sebagai wakil pimpinan DPR. Oh ya. Ada juga, ya putra-putra lain juga. Ya. Ya, kalau dilihat juga dari ini ya, Sri Kandi juga ada. Ya. 3 kursi DPR. 3 kursi. DPD 4. 4. Nah. Ya. Jadi gimana kalau untuk menanggapi soal ya untuk bersatu? Jadi gimana sebenarnya mereka itu sudah bersatu. Sudah bersatu ya. Dalam arti mereka turun ke lapangan. Betul. Ada masing-masing porsi. Ya. Udah bersatu itu. Udah bersatu. Jadi persatuan elit ini jangan dilihat mereka kumpul-kumpul kayak kita begini. Gerakan-gerakan yang mereka dengan gerakan-gerakan mengatasi problema itu sudah bersatu, bos. Mereka bersatu dalam visi bagaimana mengatasi keadaan Gorontalo. Memang ada problem. Iya. Pak Rahmat dari sisi frekuensi kehadirannya, iya, nampak. Dan bahkan saya kira ini model ya. Coba mana ada anggota DPR iya, yang dikasih mandat daerahnya, dapilnya, dia bertanggung jawab. Siap. Nah, Pak Rahmat Gobel itu kan dalam kampanye kan dia bilang, saya minta mandat, saya bertanggung jawab untuk Anda. Nah, karena itu sebagai wakil rakyat, setiap masa reses, bos, 7 hari, bos. Kadang-kadang tidak reses juga datang Gorontalo. Perhatikan Gorontalo. Nah, karena dia wakil rakyat, wakil Gorontalo. Betul. Dia lihat ada masalah. Nah, problem kemudian orang lihat tidak bersatu soal frekuensi. Betul. Jadi seolah-olah Pak Rahmat jalan sendiri. Mereka juga ada jalan sih. Nah, tapi cuma soal frekuensi. Iya. Tapi kalau mereka sama-sama seperti Pak Rahmat, iya. Cuma memang harus terlihat juga. Ya, kalau terlihat bersatu untuk jalan sama-sama ya. Itu memang ya luar biasa. Rakyat bisa menilai wah ternyata. Sekali lagi jangan istilah bersama-sama itu secara fisik. Tapi secara program. Betul. Ada masing-masing ada masing-masing. Nah, Pak Rahmat itu orang bilang karena dia jabatan wakil ketua. Wakil pimpinan bukan. Dia karena mantan menteri. Seluruh menteri kabinet itu hampir dia kenal semua. Siap. Terus tahu kan menteri-menteri banyak pengusaha. Oh, dari Kadin dia sudah kenal. Itu berbagai lobby juga Pak Menteri ya. Dan mereka tahu Pak Rahmat ini seorang pengabdi. Tidak hanya untuk Gorontalo, negara. Kan salah satu filsafat perusahaannya adalah berbakti pada negara melalui industri. Jadi Pak Rahmat itu sudah lama berbakti, bos. Iya. Dia bayar pajak, dia jaga karyawannya supaya sejahtera. Dia jaga pabrik itu tetap bertahan. Siap. Itu, bos. Jadi menteri-menteri ini kawan dia lama. Oh iya. Jadi begitu dia angkat, lihat aja kalau dia telepon menteri siapa aja, dia telepon begitu. Menteri PU juga pernah dipantau juga Bang Jago. Oh pernah dipantau itu. Iya. Lihat kan bagaimana. Pernah pantauannya. Kayak pertemanan begini kita, kayak bertemanan aja. Halo Bang Jago, Pak Rahmat juga gitu. Jadi udah Gorontalo ya, jangan lupa Gorontalo ini ya untuk ya program ini gini. Jadi saya harus katakan, cepat tanggap. Rakyat yang memilih Pak Rahmat Gobel, subhanallah. Siap. Saya tahu mereka yang memilih Rahmat Gobel itu digerakkan oleh hati. Ini juga diskusi santai ya bersama Kakak Sek ya. DPW yang baru saja dilantik tapi punya power. Vokal, bro. Jadi vokal. Jadi Kakak Sek, Kakak Ridwan. Jadi untuk bukan harapan ya. Ini kan sudah menjadi ya. Ini konsolidasi. Jadi program ke depan menjelang ya pilkada, pilgub. Coba ada nggak mau disampaikan kepada seluruh kader Nasdem? Ya, atau yang sudah saja dilantik ya kemarin. Ini sebagai ya istilahnya panglima atau kaisar ya? Ya. Dan kita
pertama ya, dengan setelah dilantik sebagai pengurus DPW, yang Iya. kemudian akan ditindaklanjuti dengan pelantikan-pelantikan DPD. Siap. Kita harus lebih bekerja keras. Bekerja keras ya. Kerja kerasnya itu banyak turun ke lapangan, menyerap aspirasi, dibahas di tingkat DPRT, dibahas di tingkat DPC, dibahas ke tingkat DPD. Iya. Kemudian mereka merumuskan itu, sampaikan ke rumah aspirasi rapat gobel. Jangan lupa, rumah aspirasi rapat gobel itu di seluruh kabupaten kota loh. Kabupaten kota ya. Nah, kalau Anda tanya anggota dewan lain, punya nggak rumah aspirasi di... Karena apa? Ini bukan soal mau gagah-gagahan. Karena Pak Rahmat Gobel sadari, setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Dia punya masalah. Iya. Jadi ya harus masing-masing. Tapi Nah, gini Kak Karit. jadi sekali lagi, kita ini dituntut oleh Pak Rahmat Gobel banyak turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Untuk menyerap aspirasi. Jadi bro, seluruh kader ya harus banyak turun ke lapangan ya. Ya. Ini merupakan ya ucapan penyampaian yang disampaikan sekretaris ya, Ya. DPW Nasdem. Jadi Kak Karit, ini target ke depan ini untuk setiap ya, untuk bukan pilgub ya, Ya. pemilu. Pemilu, pileg. Nah, Ya. 2024 Jadi gimana? 2024 ya? 2024. Jadi untuk provinsi, Ah. kabupaten kota ada nggak target Kak Oh, Karit? iya. Dari awal ya, sudah diarahkan Diarahkan oleh ketua ya. oleh ketua Kak Amin. bahwa kita harus berupaya. Iya. DPR RI itu karena kita yakin rakyat percaya sama Nasdem, Siap. itu bisa dapat 2 kursi. 2 kursi ya. Nah, Jadi untuk gubernur, ya saya pikir untuk provinsi. ya provinsi kita target gubernur. Tapi kalau untuk DPR RI 2 kursi. 2 kursi, DPR RI 2 kursi. Untuk provinsi sendiri Provinsi harus gubernur. rebut enggak. Gubernur. Untuk kalau pileg, untuk pileg. fraksi penuh. Nah, Fraksi penuh tapi Ah. jabatan ketua ketua DPR. DPR RI harus direbut. Jadi yakin juga itu. Yakin insya Allah lah. Nah, keyakinan kita harus dibarengi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Siap. Bupati-bupati pun Pak Rahmat nitip. Tadi kan kita bicara koordinasi. Iya, koordinasi. Kalau itu Nasdem yang terpilih kan akan lebih cepat. Iya. Ya kan? Nah, tadi saya bilang kalau dia berkoordinasi 2 tahun. 2 tahun bisa, Bisa merubah, diatasi, ya. berubah. Kemiskinan, kalau kemiskinan. Kalau mau 1 tahun, mau kasih lihat itu kemiskinan turun, ya kasih semua gubernur sama wali kota bupati kasih Nasdem. Kasih Nasdem, 1 ya. tahun kita kasih waktu. Luar Kasih biasa. waktu. Gitu. Jadi kasih Oh iya. aduh. Mengapa? Ini bukan soal sok-sokan aja, bukan ini. Karena kita Ini- tidak mau ya, pertama Betul. secara moral kita tidak mau rakyat itu berlama-lama dengan soal kemiskinannya, berlama-lama dengan kesulitannya. Padahal kalau bupati-bupati dan gubernur itu berkoordinasi dengan baik, saya kira Jadi bro, setelah diskusi santai bersama Kak Kariton juga ya, sekretaris DPW Partai Nasdem, jadi Bang Jago pingin akhiri. Jadi makasih nih Kak Kariton ya. makasih kembali Sudah Bang saling Jago. ngobrol santai. Ah, Jadi bro, bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.